Oke, baik, program peremajaan sawit rakyat. Kali ini saya menyampaikan tata cara pengajuan itu bagaimana tentang program peremajaan sawit rakyat. Baik, PSR, program peremajaan sawit rakyat, yang mana program ini adalah program pemerintah untuk meremajakan kebun masyarakat. Nah, program PSR ini tidak melihat kaya atau miskinnya petani itu, tapi yang pasti satu orang maksimum bisa mengajukan 4 hektar dengan dana hibah yang diterima sebesar 30 juta per hektar. Jadi satu pemohon atau satu NIK bisa mengajukan 4 hektar. Bagaimana kalau ladangnya itu 40 hektar? Berarti yang mengajukan harus 10 orang. Kalau dia mau ikut dalam program peremajaan sawit rakyat ini. Andaikan anak yang masih usianya katakan dulu istilahnya kecil, tapi dia sudah punya NIK, dimasukkan di dalam KK, terdaftar di KK, berarti muncullah NIK anak. Berarti anak bisa untuk mengajukan program peremajaan sawit rakyat ini. Itu dia konsepnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti program peremajaan sawit rakyat? Apa syaratnya? Syarat yang pertama, lahan yang diajukan tidak di dalam kawasan hutan. Itu dia. Kemudian luasan lahan maksimum satu orang itu 4 hektar. Yang ketiga, surat yang diajukan bisa SKT, bisa juga sertifikat, bisa juga notaris, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, petani yang ingin ikut dalam program peremajaan sawit rakyat ini, dia harus tergabung di dalam satu wadah lembaga. Apakah itu wadah lembaganya koperasi atau yang lain? Itu bisa. Nah, saya nggak bicara lembaga yang lain. Saya bicara lembaga Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Ya, saat ini mengadakan artinya program peremajaan sawit rakyat ini dengan mengajak masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkatan ini. Itu dia. Yang insya Allah dalam bulan ini kita sudah mulai menginput datanya dari petani pekebun sawit. Kemudian bagaimana kebun sawit yang bisa ikut dalam program peremajaan sawit? Yang pertama, kebun sawit itu harus ada tegakan tanaman di atasnya. Lahan kosong tidak bisa ikut. Kenapa? Karena ini adalah program peremajaan sawit rakyat. Program peremajaan sawit rakyat yang dimaksud dibuktikan dengan adanya tanaman di atas tanah yang diajukan. Maksud ya, adanya tanaman di atas tanah yang diajukan untuk bisa mengikuti program peremajaan sawit rakyat ini. Kemudian syarat yang berikutnya, ya, tanaman yang bibitnya legitimasi. Yang dimaksud tanaman bibit yang legitimasi itu adalah tanaman yang mohon maaf kita bilang bibitnya nggak tahu asal usulnya. Ini bisa ikut program peremajaan sawit rakyat. Kemudian yang berikutnya, tanaman yang usianya sudah artinya melebihi 20 tahun atau produksi per tahunnya di bawah 10 ton per hektar per bulan. Jadi kalau kita punya kebun sawit di bawah 500 kilo atau di bawah 1 ton per hektar per bulan, bisa mengajukan program peremajaan sawit rakyat. Itu dia maksudnya. Nah, kemudian ya, dengan program ini kali ini artinya kita mengajukannya melalui lembaga. Saya bicara tadi itu lembaga Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Kami dari Koperasi Restorasi Anak Bangsa mengajak masyarakat yang punya kebun sawit yang mau melakukan peremajaan sawit, kan itu kan, ayo kita ajukan ini ke BPDPKS melalui lembaga koperasi kita. Itu dia. Syaratnya apa? Cukup dengan foto scanner surat tanah, foto scanner KTP, foto scanner KK.
kemudian nanti kita akan tinjau lapangan dengan objek tanahnya, kita ambil koordinat di atas tanah itu. Itu salah satu. Dokumen-dokumen lain seperti kelengkapan surat selang sengketa dan sebagainya itu melengkapi pembuktian bahwasanya tanah itu tidak dalam masalah. Itu yang menurut saya. Nah, tata cara pengolahan dananya tadi ini ya, itu dana hibah diberikan untuk pengerjaan kebun sawit itu, bukan untuk ya, perawatan sawit, tapi untuk dana pengerjaan peremajaan sawit. Sisa dananya kalau itu memang ada, dilanjutkan dengan perawatannya sampai dana hibah itu habis digunakan. Itu konsepnya. Nah, itu salah satu banyak konsepnya. Oke. Pak, ya Pak. Nah, baik. Ngirim anake, Pak. Oh iya. Nelpon mau mangan. Iya. Jadi sambil nyambil lagi. Kulo inten, Pak. Oh iya, ada mulai lagi. Oh iya Pak, iya. Teko getek lah ya Pak. Go mobil teko Rantung. Nah. Oh. Agak kurang pendengaran, Pak. Nah. Agak kurang pendengaran. Iya. Oke. Sebenarnya sih Mas posisikan dulu bro. Nah. Ini bisa dipotong ya, Pak? Posisi. Astagfirullahaladzim.